Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Joko Supriyanto, NIM 70. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas UAS PMDI yang diampu oleh Farid Hasan STH LMhum. Yang selanjutnya yaitu memperkenalkan biografi Jasser Auda. Jasser Auda dilahirkan pada tanggal 1966 di Kairo, Mesir, sebagai seorang yang dilahirkan pada keluarga yang taat beragama. Sejak kecil dia sudah terbiasa dengan ilmu-ilmu keislaman tradisional. Ditambah lagi dia hidup di sebuah negeri yang dalam sejarah peradaban Islam dikenal sebagai negara yang iklim akademik, sumber pengetahuan keagamaan yang dalam banyak hal telah melahirkan pemikir-pemikir hebat, tidak diragukan lagi. Dia merupakan keponakan dari Abdul Qadir Auda, tokoh Ikhwanul Muslimin (IM), pengarang kitab At-Tafsir Al-Janail As-Islami, yang bagi sebagian kalangan menjadi sumber rujukan ketika berbicara tentang hukum pidana Islam. Jasser Auda adalah intelektual Muslim yang dalam dirinya bersentuhan dengan dua tradisi sekaligus, Barat dan Timur, tradisional dan modern. Sejak muda, Jasser sudah terbiasa mengkaji secara tradisional di Masjid Al-Azhar, yang memungkinkannya bisa mengakses pemikiran-pemikiran turis klasik. Dia di samping belajar secara tradisional di Masjid Al-Azhar, ia sekaligus kuliah di jurusan Ilmu Komunikasi Kairo University, Mesir, pada tingkat strata 1 dan 2. Selain itu, Jasser Auda menulis ratusan tulisan dalam bentuk jurnal, tulisan media, kontribusi tulisan di 5 buku, ceramah umum, dan jurnal online yang tersebar di seluruh dunia. Di antaranya karyanya adalah: nomor 1, Maqasid Al-Syariah. Nomor 2, Maqasid Al-Syariah as Philosophy of Islamic Law. Nomor 3, Fikih Al-Maqasid. Nomor 4, Rethinking Islamic Law for Minorities. 5, Reclaiming the Maxwell London. 6, Sharia and Politics London. Nomor 7, Al-Mar'ah wa Al-Masjid London. Nomor 8, Qatatun Ammah li Naqlah Manhajiyah fi Kasfi wal Ta'fil Maqasid Al-Quran Al-Azim. Melihat latar belakang beliau seperti di atas, ada yang menarik dari Jasser. Tentunya ini sangat berpengaruh terhadap produk pemikirannya, terutama dalam konteks pengembangan teori maqasid. Untuk diperhatikan yaitu: pertama, dia hidup di tengah-tengah era kontemporer, di tengah-tengah arus deras era global sekarang ini. Kedua, dia datang dari belahan dunia Eropa, namun mempunyai basis pendidikan Islam tradisional dari negara yang penduduknya Muslim. Ketiga, Jasser Auda adalah salah satu intelektual minoritas Muslim yang hidup di dunia Barat.
di wilayah mayoritas non-muslim. Keempat, Djosr Auda mempunyai kemampuan untuk mendialogkan dan mempertautkan antara pradik mualumu al-din al-fikr an-islami dan dirasat Islamiyah kontemporer dengan baik dengan di saat Islamiyah yang menggunakan sains modern, sosial sains dan humanitis kontemporer sebagai pisau analisisnya dan cara berpikir keagamaannya. Yang selanjutnya yaitu akan menjelaskan tentang pemikiran Djosr Auda atau ruang lingkup pemikiran Djosr Auda. Dengan adanya ruang lingkup pemikiran ini, Djosr Auda telah menentukan ruang lingkup pemikiran di mana dia tidak akan berbicara di luar ruang lingkup tersebut. Adapun ruang lingkup atau fokus kajian pemikiran Auda yaitu Fundamental of Islamic Law dan pendekatan sistem. Fundamental of Islamic Law, usul fiqh. Di sini Djosr Auda memfokuskan kajiannya kepada wilayah usul fiqh. Meskipun dalam pembahasannya pasti akan ada keterkaitannya dengan fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir. Contohnya ilmu fikih digunakan untuk mengilustrasikan dampak partikel dan teori fundamental usul fiqh. Kemudian kaidah dari ilmu hadis dan tafsir dibahas dalam konteks hubungan dengan usul fiqh. Kemudian maqasid, tujuan utama syar'i, disyariatkan hukum Islam terhadap mukallaf sebagai fundamental metodologi dari usul fiqh itu sendiri. Dalam mengkaji usul fiqh ini, Djosr Auda melakukan critical history of Islamic law, yaitu usul fiqh yang dikaji oleh Djosr Auda ini berdasarkan analisis kritis sejarah perkembangannya, yakni usul fiqh sejak zaman klasik hingga kontemporer. Jadi hanya mengkaji sejarah perkembangan kontemporer saja, tetapi mulai dari klasik hingga kontemporer. Yang selanjutnya, filsafat sistem sebagai bidang logika. Dalam hal ini Djosr Auda membatasi kajiannya pada filsafat hukum. Selanjutnya, filsafat sistem sebagai bidang logika. Dalam hal ini Djosr Auda membatasi kajiannya pada filsafat hukum dan teori postmodern. Kita melalui bahwa logika adalah jantung dari pemikiran tentang hukum, termasuk hukum Islam. Filsafat hukum dalam pengertian modern yang dikaji oleh Djosr Auda yaitu bagaimana filsafat hukum Islam dapat memberikan manfaat secara konseptual maupun struktur khusus pada perkembangan berbasis sistem yang sedang gencar-gencarnya diperkembangkan oleh para filosof di era modern ini. Dengan inilah kelebihan pemikiran Djosr Auda dibanding ulama usul fiqh kontemporer yang lain. Beliau lebih bersifat multidisipliner dalam memandang teori hukum Islam, yakni beliau menggunakan produk keilmuan barat yaitu filsafat sistem dan teori kognitif dalam mengkaji ulang teori hukum Islam selama produk keilmuan barat tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Jadi Djosr Auda mengembangkan maqasid syariah klasik untuk konteks kontemporer. Pengembangan itu adalah memperluas jangkauan maqasid dari yang sebelumnya, individual,
reduksi dari 20 literatur fikih dan anatomistik menjadi lebih luas, tersistem dan berangkat dari sumber nas. Selain itu juga Jasar Auda menggeser paradigma teori makosid klasik yang sifatnya protection and preservation menuju development dan human rights. Tentunya dalam rangka mengusulkan sistem hukum Islam, Jasar Auda untuk mengusulkan berbasis makosid syariah. Akan tetapi berbasis makosid ini di sini pengertiannya adalah harus didekati dengan sistem yang holistik, di mana semua entitas saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Ya, cukup sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.